Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali ke kanal Padi Sambal ya. Hari ini dunia jagat maya kembali dibuat terpingkal-pingkal, sekaligus geleng-geleng kepala karena satu berita yang absurdnya tiada tanding. Pengusaha Malaysia, baik dari kalangan Melayu ataupun Cina, ramai-ramai meminta nih kepada kerajaan dan Perdana Menteri untuk segera mendatangkan 10 sampai dengan 25 ribu pekerja asing ke Malaysia. Yes, benar sekali. Ikuti informasinya, yuk. Okey, selamat tengah hari. Terima kasih kepada pihak-pihak media yang hadir hari ini. Oke. Mutapen selaku Setiausaha Agung Minta Malaysian Indian Metal Traders Association. Okey. Kami berkumpul di sini hari ini sebab kita dah dekat 20 tahun tak dapat pekerja asing untuk sektor barang-barang lusuh. Okay. Saya rasa kalau nak ikutkan dah 3 menteri dah bertukar. So kita pun dah dengan kita pun dekat 20 tahun dah minta Lama banget ya? menteri baru yang masuk. Menteri Sumber Daya Manusia dengan Menteri Dalam Negeri. So masalah ni dah tahap yang puncak dah sekarang. Kita dah tenat. Memang semua ahli-ahli minta selaku peniaga barang-barang lusuh ni dah tenat. Betul-betul dah tenat. Kita pun dah tak tahu apa kita boleh buat lepas ni. Sebab kita nak katakan kita nak ajak pekerja warga negara Malaysia. Memang kita dah buat. Tapi dia orang tak nak datang kerja dengan sektor ni. Kita nak buat macam mana? Takkan kita nak paksa orang Malaysia untuk kerja. So kita terpaksa pakai pekerja asing. Lagipun bila kita menggunakan pekerja asing, kita kena bayar levy, kita kena menyediakan tempat penginapan untuk diorang, kita kena bagi makanan untuk diorang. So, kos pun tinggi. Berapa kita nak ada kos tinggi dalam perniagaan? Kalau boleh, kita nak pakai pekerja Malaysia pun. Tak perlu bagi semua. Tak perlu bagi penginapan, tak perlu bagi makan. Kita boleh bagi je gaji 2,000 lebih untuk diorang kerja. Betul. Tak ada yang berminat. Tapi nggak ada yang mau. Diorang tak berminat kerja 3D. Aduh, lucu. Kerja ni ada banyak habuk, ada kekotoran, cuaca selalu panas. Inilah apa yang saya nak bagi tahu dengan pihak media ni. 640 ahli untuk kita nak dalam 10,000 pekerja asing. Kita nak bukan untuk kita nak kota seramai 10,000 orang. Bukan hanya untuk minta. Kawan-kawan saya yang Melayu dan Cina juga yang dalam perniagaan ni pun, sektor ni pun nak juga pekerja asing. So lebih kurang kita memerlukan dalam 10,000 pekerja asing, kota dalam 10,000. So saya nak yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk selaku Perdana Menteri Malaysia mendengar luahan kami. Tolonglah Datuk Seri, tolong dengar luahan kami ni. Kalau Datuk Seri rasa nak buat satu section dialog dengan kami pun boleh. Kita bersedia. Kita boleh bagi tahu dengan pihak Datuk Seri kenapa kita memerlukan sangat pekerja warga asing. So baru terasa ya, butuh. Datuk Seri dan pihak kerajaan akan membuat sesuatu dan mendukung dalam sektor ini. Terima kasih. Masalah kekurangan tenaga kerja asing terus menjadi cabaran besar kepada pemilik rangkaian restoran yang pada masa sama sukar untuk mencari pekerja tempatan. Asas dan pengarah urusan Diagit Aku ya susah sekarang cari tenaga kerja. Permohonan kebenaran kepada kerajaan bagi membawa masuk pekerja asing di sektor restoran telah dilakukan, namun masih tiada perkembangan diterima. Katanya Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia PESMA dan Persatuan Pengusaha Restoran India Malaysia PRIMAS telah membuat permohonan bagi menampung kekurangan 25 yang akan diusahakan sejak tahun-tahun sebelum ini. Sekarang yang kes ini sudah terlalu serius. Kalau sekiranya kerajaan tak mau buka yang permit ini, kita memanglah kena gulung tikar. So tak boleh lagi nak bernapas lah. Ini kita sudah minta banyak kali jumpa ramai orang dalam KDN.
So dia orang panggil kita tunggu dari tahun lepas, dari bulan Jun. So dia kata nak buka lain bulan. Sekarang sudah 10 bulan lah, hampir 1 tahun. Udah lama ya. Jadi. So kerajaan pun tak faham apa masalah kita menghadapi. Bersama Saravanan memaklumkan pihak tersebut cuba menggajikan pekerja tempatan dan menyediakan pelbagai inisiatif dengan peruntukan sendiri untuk melatih, menyediakan gaji yang berpatutan serta kemudahan tempat tinggal. Namun daripada 60 yang menghadiri orientasi tersebut pada 4 bulan lepas, kini hanya tinggal seorang saja yang masih kekal bekerja dengannya. Ya Dia Allah. mengakui bahawa pelbagai alternatif sudah pun diambil, namun ia tetap tidak memenuhi keperluan mereka dalam mempunyai tenaga kerja yang secukupnya. Saravanan menyuarakan juga kebimbangan sekiranya hal Kasihan sebenarnya, tapi mau gimana lagi ya? terpaksa menutup operasi kerana ramai peniaga yang berhutang dengan bank bagi meneruskan kelangsungan perniagaan dan tidak mampu untuk membayar kos-kos sedia ada. Ya, teman-teman ya. Jadi negara yang paling cerewet soal pendatang asing ini sekarang justru berdoa supaya mereka datang. Kata mereka, tanpa pekerja asing industri lumpuh. Wah. Padahal selama ini komentar netizennya itu selalu begini nih ya. Di antaranya nih, baliklah ke negara asal. Wah, itu kalau dia orang udah nggak bisa punya jawaban lain ya. Terus jangan bawa budaya kotor ke sini. Budaya kotor jangan dibawa. Kalau mau orangnya, harusnya mau budayanya juga dong gitu loh. Ini kok enggak, gimana ini kan? Setiap negara mempunyai budaya masing-masing. Gimana bawa orangnya tapi budayanya enggak? Itu satu hal yang enggak mungkin ya, kecuali nih ya. Orang Indonesia suruh pulang ke negara asalnya tapi budayanya diambil ya. Itu beda memang. Kalau enggak, dia bilang nih, pendatang haram, asing perusak ekonomi. Tapi sekarang nih, tolonglah kerajaan, kami butuh pekerja asing segera. Tanpa mereka, tak ada yang nak kerja di ladang, di kilang, atau di restoran. Oh, jadi sekarang baru sadar ya, siapa yang sebenarnya jadi tulang punggung ekonomi. Coba ya kita ingat-ingat nih, siapa yang menyapu jalan jam 3 pagi? Siapa yang panen sawit ya sampai tangannya berdarah? Lalu siapa juga yang kerja di dapur panas, berdiri 12 jam, cuma buat gaji 1.200 ringgit. Pekerja asing kan? Tapi waktu mereka minta haknya, minta gaji tepat waktu, minta izin tinggal yang manusiawi, apa yang terjadi? Demo buruh asing ditangkap. Orang Malaysia cuma bilang begini, tak boleh berdemo di Malaysia, haram. Itu menyusahkan masyarakat. Nah, lucunya, gaji lambat dianggap biasa. Permit nih telat dianggap lumrah. Sementara kerja rodi dianggap rezeki. Tapi begitu ekonomi ambruk sedikit, langsung minta bantuan pekerja asing. Dan sekarang, aku cuma mau tanya satu hal. Mana suara Ustadz Sopyan? Ya, Ustadz Sopyan yang tiap minggu ngoceh di TikTok dan di YouTube tentang bahaya pendatang asing. Yang tiap ada pekerja mungkin dari Indonesia atau negara tetangga yang lainnya buka warung langsung bilang, ini menyalahi undang-undang, ini ancaman budaya. Sekarang, Ustadz, bagaimana kalau Anda dan keluarga isi nih kekosongan tenaga kerja warga tempatan? Silakan kerja di ladang, panen sawit, masak di dapur restoran, cuci piring, jaga construction site, ya. 1.200 ringgit lah sebulan, tanpa overtime, tanpa asuransi. Siap nggak? Tapi jangan lupa ya, gajinya nanti lambat, permitnya juga lambat, tapi kerjanya harus cepat. Dan yang paling lucu nih dari semua ini, mereka teriak, mau pekerja asing, tapi tak mau budaya asing. Waduh, kecuali satu budaya yang mereka paling doyan, yaitu budaya Indonesia. Karena itu bukan cuma diterima, tapi malah diklaim. Dari rendang lah, reok lah, batik, angklung, sampai lagu daerah. Mereka lupa asalnya, tapi bangga ya kalau ngaku-ngaku. Jadi mari kita simpulkan ya, mau tenaganya, tak mau manusianya. Mau hasilnya nih, tak mau prosesnya,
Mau budayanya tapi pura-pura tak tahu asalnya. Lalu pertanyaan besarnya adalah kemana nih pekerja tempatan? Jawabannya ternyata sederhana sekali. Mereka tak mau digaji murah, tak mau dipaksa kerja seperti mesin, dan tak mau tunduk pada sistem yang hanya tahu menyalahkan korban. Malaysia bukan kekurangan pekerja, mereka kekurangan penghargaan terhadap pekerja. Dan selama itu tak berubah, ya tak akan ada yang sudi bekerja, tak peduli warga lokal ataupun pendatang. Ya kalau orang Indonesia sekarang sedang ditunggu nih di Jepang, mereka sangat butuh tenaga kerja dari Indonesia. Ya kemudian di Korea Selatan, di Taiwan, mereka menunggu tenaga kerja dari Indonesia. Jadi yang tadinya nih rame-rame ke negara tetangga kita Malaysia, sekarang berusaha mempersiapkan diri untuk bisa bekerja di negara lain. Jadi ya selamat datang kembali hipokrisi nasional. Dan untuk para pengusaha yang dulu menolak pekerja asing, selamat menikmati karma kalian. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa ya, komen di bawah. Daripada cukup dulu, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.